Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Berarti berkas masih belum P21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Perencanaan ini sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu, teliti. kalau BAP Pak, Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Biar adil mencari fakta itu ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja, jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy, jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja, Bu. Ibu harus imbang, harus adil, Ibu penegak hukum juga. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu absen, nggak tahu nanti datang belakangan kali. Juga Pakun, dua tepi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo. Yes. Setelah kemarin malam bertanya-tanya karena tiba ada info dari Kompas yang katanya Bapak Rudiana ketangkep kamera sedang bermain badminton gitu di salah satu acara ya, nggak, padahal kasus ini sedang kisruh ibaratnya dan susah ditemuin. Tetapi tadi siang ini gitu mulai merasa lega karena ada info dari kejaksaan nih yang mungkin buat para santuy people, para netizen yang mengawal kasus Peggy, juga keluarga Peggy dan keluarga terpidana lainnya mungkin bisa merasa lega dengan info dari kejaksaan ini ya. Tapi pertama meluncur dulu ke Kompas yang Pak Rudiana meluncur. Yes. Ini nyo. Yes. Dari Kompas TV di repost sama konten kreator TikTok nih. Foto itu saudara. Foto Ibtu Rudiana sedang main bulu tangkis di tengah huru-hara kasus Vina. Ciki wow. Play. Di tengah hiruk pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar ini saudara, kalau kita lihat ini Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka Bayangkara ke-78. Selain Rudiana, tampak juga beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota yaitu AKBP Rano Hadianto dan juga Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit foto itu kemudian dihapus oleh pihak Humas. Sementara itu saudara, tangis ibu tersangka Vina, Peggy Setiawan, pecah di tengah acara doa bersama yang digelar warga. Kartini terharu dengan banyaknya doa dan juga dukungan dari masyarakat untuk keadilan sang anak. Tidak hanya Ibu Peggy, sejumlah keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina juga ikut hadir di acara doa bersama yang diselenggarakan di depan rumah Ketua RT Pasren. Keluarga terpidana kasus Vina pun berharap ada keadilan bagi semua yang terlibat dalam kasus ini. Mas, orang keponakan nggak bersalah kok sampai dihukum seumur hidup gitu. Padahal kan orangnya tuh nggak yang ikut-ikutan geng motor gitu. Ya itu prihatin lah, mintanya sih ya kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, tolonglah bebaskan yang tidak bersalah. Oke, jadi tadi dua berita dirangkum ya sama tim Kompas ya. Yang pertama yaitu yang kedapatan ada foto yang beredar dari akun Instagram sepertinya ya Humas Polres Cirebon Kota. Tadi aku barusan ngecek sambil bener udah nggak ada. Tapi ya namanya netizen satset udah ada banyak screenshot yang beredar gitu ya. Itu jadi pertanyaan juga tuh kenapa di take down gitu kan. Terus tadi yang kedua adalah saat pengajian ya 2 hari lalu ya, yang dilaksanakan oleh RW setempat, keluarga setempat yang sepertinya menurutku ya didengar sama semesta ya. Tapi nanti kita bahas berikutnya. Nah, permasalahan ini dulu yang video pertama tadi tuh. Kok bisa di tengah hiruk pikuk ini? Gak tahu ya kalau dari foto yang beredar mah ya. Aku belum bisa memastikan.
timelinenya ini memang baru-baru ini atau itu foto lama, kan masih banyak alasan yang bisa dikeluarkan kan. Yang jelas perlu ada konfirmasi. Tapi kalau dari yang beredar itu nampak seperti enjoy banget gitu ya setelah melakukan aktivitas olahraga bulu tangkis. Belum bisa dikonfirmasi sama Mamang pribadi loh ya, belum bisa dikonfirmasi nih timelinenya, kan bisa jadi ini foto tahun lalu. Bisa aja kan ada apa alasan seperti itu gitu. Cuman tadi kan dinarasikan sama pembawa beritanya itu kan pas lagi HUT apa gitu tadi kan memperingati. Jadi nanti tanggal 1 ini tuh HUT. Iya. Apakah rangkaian menuju HUT itu apa kayak gimana? Jelas belum bisa dikonfirmasi karena keburu di take down. Setelah di take down tidak ada klarifikasi dari pihak terkait yang memposting video atau foto tersebut gitu. Jadi ini sempat semalam banyak tuh bertanya-tanya, publik pada bertanya-tanya gitu. Sulit ditemuin oleh jurnalis, sulit ditemuin oleh segala macamnya, tiba-tiba muncul lagi megang raket habis main bulu tangkis. Tapi masih, kalau dari aku sih masih belum bisa dikonfirmasi gitu ya. Harus tunggu klarifikasi langsung biar enjoy. Tapi aku mau fokus ke komenan nih Mang dari AZ. Jangan-jangan ini betul masih hidup? Dilihat bapaknya aja santai-santai seperti itu, serasa nggak terjadi apa-apa. Memang itu kan spekulasi yang beredar tuh, ada juga opini-opini atau asumsi ke arah sana gitu. Tapi kalau dari aku sih mau berfokus ke ini dulu aja nih, yang jelas ada dulu aja nih terpidana nih gitu, yang bisa dikawal gitu kasusnya. Mungkin bisa ke arah sana mungkin, tapi kalau aku sih saranku fokus ke para terpidana ini dulu aja, nanti satu-satu gitu ya. Kita kasih ke next ya. Nih ya. Ada dari Kompas video yang mungkin bisa cukup melegakan gitu ya mendengarnya, di repost sama akun n_ego nih, sampai dikasih filter lope-lope kali ya. Ada caption dikembalikan berkas perkara Peggy Setiawan. Kayak gimana sih maksudnya ceki-ceki? Wow. Harap sendiri seperti apa tindak lanjutnya, Mbak? Baik, terkait berkas perkara atas nama tersangka PS yang kami terima pada hari Kamis lalu tanggal 20 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Artinya berkas tersebut sudah dikembalikan atau gimana, Om? Terkait berkas tersebut belum dikembalikan karena menurut undang-undang masih diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuat petunjuk dan akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Rencananya kapan, Mbak? Karena dalam saat ini teman-teman jaksa masih menyusun petunjuknya, di dalam 7 hari ke depan mulai hari ini akan dikirimkan kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Informasi itu sudah disampaikan kapan, Om? Hari ini, kemarin atau pada tanggal 24 Juni 2024. Itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum P21 ya? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bentuk kekurangannya sendiri apa? Alat buktinya? Itu karena terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Untuk jaksa sendiri masih tetap 6 atau ada perubahan atau seperti apa? Masih tetap 6 dalam melakukan penelitian. Terkait catatan khusus itu materi dari petunjuk kami nanti akan dijabarkan di dalam D19 kami kepada teman-teman penyidik Polda Jabar. Nih ya. Yes. Aku ngedenger video ini merinding loh. Mengingat skenario yang mungkin bisa terjadi ya. Ini kita sambil bedah pelan-pelan ya. Aku sampai mikir,
Ini apa jangan-jangan semesta terketuk kali ya akibat adanya pengajian yang dihadiri ratusan kemarin itu. Jadi kan pihak jaksa sudah mengetahui kurangnya berkas itu di tanggal 24. Kalau mau dalam tanda kutip main gila itu tanggal 24 itu tuh udah bisa dikembalikan karena memang sudah kurang. Dan mungkin 25 dibalikin lagi ke jaksa untuk menggeber P21. Tapi kan ini pihak jaksa tidak memilih seperti itu. Pihak jaksa memilih untuk menginfokan dulu nih ya, mungkin biar pada tenang ya, bahwa tidak ada langsung atau tidak ada dugaan buru-buru P21 bahwa ini kurang loh ya, gue udah nyatakan ini kurang jadi tidak akan P21 dan akan dikembalikan. Tetapi gue juga gak mau buru-buru kembaliin, gue akan mengembalikannya. Tadi kalau dengar dari pihak kejaksaan itu ngomong seminggu dari sekarang, which is itu Kamis depan. Ya enggak, jadi selama sampai Kamis depan itu ya berkas akan ditahan di jaksa dengan status kurang. Tidak akan P21, bukti masih belum cukupi, fakta berkas masih belum mencukupi. Jadi bahasa kasar yang aku tangkap di sini, jaksa tuh kayak ini masih kurang, tapi gua tahan dulu. Jadi lu gak usah buru-buru ngerjain ya, fokus aja ke pra-peradilan nanti hari Senin gitu. Aku langsung ngebayangin, waduh lega banget kalau kayak gini ya. Mungkin Santai People pendukung juga udah bisa merasa lega kalau kemarin dak-dikduk kan menunggu keputusan apakah akan langsung P21 sehingga menggugurkan pra-peradilan gitu. Tapi ternyata di sini pihak kejaksaan sudah memberikan informasi bahwa berkas Peggy Setiawan belum lengkap atau dinyatakan masih kurangnya alat bukti, kurangnya fakta berkas. Dan juga belum dibalikin dalam waktu dekat lah ya, masih di minggu depan lah. Iya, masih diteliti dulu gitu kan kurangnya di mana. Ibarat kata mah udah nggak usah bikin kurangnya dulu, ini fokus aja ke pra-peradilan nanti. Iya, yang kemarin mikirnya, aduh nih kejar-kejaran nih sama P21 sama sidang pra-peradilan gitu. Tapi ternyata enggak kok. Enggak ya. Pihak kejaksaan mantap. Kita dikasih lega ya. Aduh, kemarin dak-dikduk derdaya. Aku nggak ngerti ini semesta lagi mendukung sepertinya ya, terketuk akibat adanya pengajian doa itu bersama. Mungkin ya doa bersama, pengajian bersama itu. Tapi yang menarik ya, Pak Pasren juga sepertinya terketuk untuk kabur nih, meluncur. Kita lengkap dari informasi kejaksaan ke informasi Pak Pasren. Di sini Kang Ferry menginformasikan katanya ada yang melihat malam sebelum pengajian itu Pak Pasren udah kabur bawa koper dengan anaknya. Apa gimana ceki-ceki Bapak? Play. RT Kafi kabur. Iya katanya. Jadi sebelum, bukan gini saya lurusin ya. Bukan setelah dilaporin kabur, tapi setelah mau ada pengajian malamnya itu dia sudah bawa koper. Ada yang lihat malam-malam tuh. Yang Cianjur, dia aslinya Cirebon kan Kang. RT Kafi kabur. Dari Kang Ferry sendiri ada yang lihat tapi sayangnya tidak sempat melakukan pencegahan untuk kabur kali ya. Atau kayak gimana? Ditambah sekarang sudah rilis gitu kan. Foto-fotonya dari Pak Pasren dan juga anaknya gitu. Kumaha atuh ini teh Pak Pasren, Pak Pasren. Ya ini mah kalau misalnya laporan yang dari warganya yang laporin Pak Pasren ini diterima gitu kan, diproses, ya mau kabur kemana juga tetap. Iya, jadi malah jadi DPO kalau nggak menghadiri panggilan kan. Pak Pasren. Kita kasih nextnya. Nih ya. Ini juga ada cuplikan dari ILC semalam, pecah banget sih. Nanti tapi kalau mau nonton fullnya silahkan meluncur ke YouTube, nanti paling memang memberikan beberapa highlight. Di sini juga yang apa ya, yang aku bikin merinding gitu ya. Anjir, apakah ini semua skenario semesta gitu? Kayak gimana? Kenapa aku mikir begitu? Kita play videonya, diposting sama repost sama Tan Muda. Ceki Bapak. Play. Waktu berniat PK, saya komunikasi dengan keluarganya Saka. Saya bilang ini ada upaya hukum lagi PK. Cuman waktu itu kakaknya Saka soal istiharoh, kayaknya nggak bisa Bu, yang tergambar itu baju tahanan warna oranye. Akhirnya saya nggak pernah ngambil putusan kasasi. Jadi nggak PK? Belum PK Pak. Kakak. Dia istiharoh. Saya udah istiharoh Bu 3 hari. Tapi yang tergambar itu baju. Akhirnya saya ngomong, Saka, mungkin takdir kamu di sini. Cuman bagaimanapun entah kapan saya akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Mu nggak salah. Saya waktu itu sempat ngomong gitu Pak, walaupun nggak, saya juga nggak ngerti karena waktu sidang juga itu terus di demo menuntut para pelaku dihukum mati.
yang mimpinnya anggota dewan. Saya punya dokumennya semua. Semua menuntut hukuman mati. Yang dipermasalahkan masalah geng motor. Padahal saya yakin yang 7 orang itu nggak ada. Dan itu terkonfirmasi. Mereka bukan anggota geng motor manapun. Oke, ada beberapa info di sini. Yang pertama yang tadi anggota dewan yang disebut Bu Titin tadi yang sekarang menjadi buruan para netizen. Siapa Bu? Sebutkan biar kita cari. Oke, itu ya. Nah, perihal PK ini aku mikir langsung, anjir ini maksud dari semua ini kali ini tuh maksud cerita semesta apa kayak gimana sih, aku sampai merinding. Jadi pada saat 2016 itu Bu Titin tadi menceritakan masih mau berusaha dengan PK. Tetapi kakaknya Saka minta petunjuk dengan tadi sholat istihoroh. 3 kali diberikan petunjuk kayak seolah ini tidak bisa. Mungkin belum bisa sekarang pada saat itu ya. Karena masih tergambar baju tahanan terus. Untungnya Bu Titin ngedengerin. Iya, mengikuti petunjuk itu. Aku ngebayangin kalau pada saat itu tetap pengen ke Terabas, itu novum-novum yang ada terbuang sia-sia karena mungkin masih ditolak juga. Dan sekarang nggak bisa dipakai lagi kali karena pada saat itu udah diuji dengan novum yang ini tidak bisa, tidak membuktikan. Tapi dia memilih untuk oh ya udah, gue ikutin petunjuknya, bersabar. Siapa sangka 8 tahun kemudian sekarang dengan dukungan para netizen bisa mungkin ya nanti Senin kalau nggak salah dari Bang Farah tuh Senin depan tanggal 1 saat pra peradilan tuh akan mengajukan PK dengan novum-novum yang sebenarnya pada saat itu udah ada, cuman sengaja belum dipakai karena setelah kakaknya Saka sholat istihoroh itu petunjuknya itu kayak jangan sekarang gitu. Aduh, aku ngebayangin kalau pada saat itu Bu Titin Terabas aja novum kebuang sia-sia, hasilnya 0, sekarang kelimpungan nyari novum yang waktu itu belum dipakai gitu untuk diuji lagi. Iya. Aduh. Kalau sekarang mungkin udah ada tambahan novum yang baru juga gitu kan, Mang. Maksudnya nggak yang dari dulu doang, tapi ada tambahan lagi. Ada gitu tambahan kan. lagi. Cuman kalau ngebayang waktu itu tetap di Terabas tuh kebuang sia-sia novumnya. Kalau sekarang kan ibaratnya makin kuat itu makin novumnya banyak, kan. ya. Dengan kawalan netizen, ini yang paling penting nih, kawalan netizen, terus juga banyaknya orang-orang yang berkompeten mengawasi kasus ini gitu. Gila kan. Sebenarnya dari dulu udah diberi petunjuk mungkin ya sama semesta tuh ya. Kayak mungkin ya nggak sekarang, sabar dulu, nanti sekalian gitu. Yes. Dan dikasih jaminannya, aku anggapnya ya emang itu dikasih jaminannya ya nggak dihukum mati tapi seumur hidup, sama Saka dikasih kemarin 8 tahun ya. Iya. Jadi ya kebayang kalau misalnya pada saat itu diputus hukuman metong gitu, terus mau PK dibantai, sekarang ya kehabisan amunisi, kehabisan novum. Aduh, merinding aku merinding nyo. Kita akan nextnya nyo. Ini nyo. Yes. Saran dari Bang Pak Arhat untuk Kapolri disampaikan dari NTV. Direpost ulang sama Hisa Mutomia ceki mau. Play. Bang Farhat, sampai di mana upaya untuk pengajuan PK klien Anda? Kemarin kami kan melaporkan Rudiana di Propam maupun Bareskrim ya, kemudian pengaduan ya. Nah, kemudian Polri mengatakan tidak terlibat, tapi menurut saya sekarang dampaknya Ketua RT sudah dilaporkan, Liga Akbar sudah mencabut gitu. Tinggal apakah mereka itu mengarang untuk kepentingan diri sendiri atau memang sesuai dengan arahan daripada waktu itu memang agak dilema karena Rudiana ini adalah ayah daripada korban gitu. Dan harusnya ini saran buat Polri, Rudiana nggak usah terlalu dilindungi sehingga untuk bertemu pun susah gitu. Karena mereka ini adalah korban juga gitu. Dan tentu kami menjadi masyarakat menjadi tanda tanya ada apa di sini. Gitu. Nah kemudian insya Allah besok kita akan ke Cirebon untuk karena mendapat kabar perlindungan LPSK si Saka Tatal. Oke. Nah, kemudian minggu depan mungkin hari Senin kami akan mendaftarkan peninjauan kembali. Nah, di sini masyarakat lagi menanti-nantikan gitu. Karena menurut saya perkara ini biar tukang ojek ngerti kok masalahnya gitu. Ngerti kalau di sini ada ketimpangan-ketimpangan gitu. Mereka ngerti bahasa hati nurani dan kejujuran daripada Saka Tatal. Jangan lagi dikatakan Saka Tatal itu berbohong, dan jangan lagi pihak Polri menggunakan cara-cara bahwa dia didampingin di fotonya, nggak begitu caranya. Karena dari awal penangkapan sampai pemeriksaan tidak pernah bertemu dengan pengacara sampai tanggal 16 September. Jangan foto itu digunakan untuk mengatakan berbohong. Karena kalau misalnya Saka Tatal berbohong, berarti kami pengacara juga berbohong. Nah, jangan menggunakan logika analogi yang seperti itu yang menurut saya
hanya untuk mengejek, mempermalukan kami. Padahal tujuan kami ini adalah bagus. Ini persoalan bukan antara polisi dengan pengacara, bukan antara mantan terpidana dengan polisi, tapi ini adalah mantan terpidana dan terpidana ini dengan hukum, dengan keadilan yang ada gitu. Harusnya polisi tidak menjadi penyidik kemudian mengatakan kalau kalah salah polisi, tidak. Tapi harusnya menjadi penegak hukum, tapi menjadi juga dokter hukum. Jadi kalau ada yang salah diperbaiki, ada malpraktek diluruskan, diberi sanksi. Kemudian disitulah perlindungannya. Bukan ketika Rudiana salah, ketika Rudiana anaknya dibunuh, tangkap pembunuhnya. Nah, tapi ternyata ada kesalahan penyidikan, pembuktian yang mengejar pengakuan tersangka. Nah, kemudian ternyata dikabulkan atau seilham dengan jaksa. Kemudian sama dengan hakim. Akhirnya pencabutan LP nggak diambil copy paste sesuai dengan BAP awalnya gitu. Nah, menurut saya dalam hal ini saya nggak terlalu menyalahkan Polri gitu. Polri nggak usah gegabah atau apa nggak. Karena kunci utama dalam persidangan ini sehingga bisa dihukum berat itu adanya peran jaksa yang P21 mengakukan dakwaan, tuntutan dan dihukum. Mereka nuntut hukuman mati. Ya kalau mereka sadar bahwa ini memang tidak terbukti, harusnya jaksanya udah mengerti kalau perlu dituntut bebas mereka ini karena berbeda, baik dakwaan antara yang satu dengan yang lima berbeda, baik penyebabnya, motifnya juga berbeda, kemudian saksi-saksinya tidak ada hadir di pengadilan, hanya sumpah, jadi susah. Karena mereka kejar adalah pengakuan tersangka aja, bagaimana mengungkap kebenaran material kalau caranya seperti itu. Aku nangkep ini yang dimaksud Bang Farhat tuh. Sebenarnya dari awal tuh tidak terlalu menyalahkan pihak penyidik pada tahun 2016 lalu ya gitu. Justru lebih ke sebenarnya mah ya maksudnya tuh lebih ke memberatkan kepada jaksa dan hakim pada saat 2016 lalu. Kenapa ngeproses ini gitu? Kalau pengecekan di awal salah ya it's okay gitu kan. Tapi kan ada filter berikutnya gitu yang kenapa langsung diproses bahkan sampai ada hukuman. Kita kasih next ya. Minyo. Ada highlight ya, sedikit highlight dari LJ semalam. Pecah banget, sampai people nonton fullnya deh. Sumpah pecah, ini sedikit highlight saat debat Pak Susno dengan Ibu Elsa, ceki-ceki wow. Di berita di putusan Pak, kita bacanya di putusan. Ya, artinya di putusan itu ada keterangan saksi selain saksi mahkota. Itu saksi mahkota kan mereka kan. Saya tidak tanya mahkota. Dia saksi di luar itu. Oh nggak ada karena mereka di situ. Jadi saksi silangnya. Iya, saksi mahkota saya bilang, saya sampaikan. Untuk yang sudah terpidana. Iya. Betul. Alat bukti lain, Bu? Alat bukti yang menyatakan yang tidak bisa dihindari oleh para terhukum ini, ada nggak? Iya, alat-alatnya barang-barang pukulan-pukulan itu. Di pukulan itu ada nggak hasil forensik bahwa batu itu terkait dengan para terpidana ini? Atau kayu ini berasal dari terpidana ini? Ada nggak? Yang saya ketahui hanya waktu itu keterangan saja kan saya. Iya, ini batu, ini kayu, atau apalah. Ada nggak hasil forensik yang terdakwa ini tidak bisa mungkiri bahwa ini betul pernah dipegang, ini betul pernah dilakukan, entah tertangkap CCTV, entah ada di situ sidik jarinya, CCTV kan jelas, entah ada di bajunya itu DNA daripada korban yang nimpil pada para terdakwa. Yang kita baca bahwa di dalam vagina. Bukan yang dibaca itu ada nggak itu? Ya dibaca, saya kan baca. Ya ada nggak DNA-nya ini nempel di sini? Ya tidak ada hal itu, ada. tapi visum ada. Ada nggak ini sini? Ya visum itu tidak menyatakan bahwa pelakunya itu adalah terdakwa. Itu keterangan spermanya ada di dalam. Dokternya udah gila kalau visum sudah menunjukkan terdakwanya ini enggak. Orang itu sperma mati di dalam vagina itu ada sperma dan segala rupa. Itu benar visum. Tapi kalau visum sudah menunjuk terdakwa. Ya hasil otopsi kan diterimakan dalam bentuk visum. Bentuk visum. Ada visum, Pak. Ada visum, ada otopsi. Oke. Sebentar loh. Jadi artinya spermanya ada. Ada. Apakah di sperma itu ada keterangan berdasar dari sperma si A, si B, si C? Di dalam kan saya bukan polisinya kan pencari fakta, kan saya lihat fakta dalam persidangan kan kita sama-sama baca. Iya, ini dibaca di Bu
ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu? Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya. Yang antara lain tapi ada saksi urutannya mahkota. Pak. Jadi kita persesuaiannya. Iya, saya dari nanya awal. sekarang. 8 saksi itu, 8 terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi mahkota. Ada tidak di luar saksi mahkota yang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan perkosaan, menyaksikan penganiayaan, menyaksikan pembunuhan. Karena apa saya bertanya begitu? Saksi mahkota yang berasal dari 8 terdakwa, mereka ini tidak mengakui itu. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar. Benar apa tidak keterangan mereka, itulah tugasnya dari Propam. Dan sekarang ya Pak, kita urutan bukan dari soal pada saat diputus pada saat perbuatan mereka, tetapi kita urutkan dari perencanaannya. Iya, kalau perencanaannya Ibu sudah baca berkas itu enggak? Pak, perencanaannya itu ada chatting. Ibu baca itu enggak? Saya Keterangan baca. Rudiana. Kalau ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Sudah ngusul Rudiana 11 pelaku itu. Berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah ditanya. Nanti giliran Anda nanti. Iya. Jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Gila. Tar dulu aku ngeliat Pak Susno di sini kayak bukan purnawirawan, kayak masih jenderal aktif, sumpah cara dia nginterogasi. Gila sih. Biasanya kan kalem, nyantai. Ini sampai sekeras itu. Aku merasa kayak ini Pak Susno masih jenderal aktif kali ya. Aura sangarnya itu masih keluar gitu. Yes, dan yang ditanyakan itu ya menurut aku masuk akal. Tepat sasaran Iya, gitu. kalau misalnya ngomong, ya memang di visum itu ada sperma, gitu. Tapi apakah itu menunjukkan pelaku yang udah di dalam ini itu spermanya mereka atau enggak? Itu kan enggak diperiksa dicek. enggak kan ya? Iya, jadi mau tahu dari mana? Tapi di sini Pak Susno sangar banget. Ya, lanjut lagi dikit lagi. Lanjut. Jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan ini sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya, kalau Belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu, teliti. Kalau BAP Pak, Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Ibu Nggak ada yang punya ini. Iya, saya nggak ada, Bu. sama Yang kita punya sama itu membaca, BAP sama-sama para baca. tersangka. Tapi perencanaan ini kan dari mulai, dan mereka juga ada chatting yang saya temukan. Dari yang mulai kita itu sampaikan. salah. Chatting itu Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, yes, tapi ini bukan sudah tertangkap diperiksa tangan. di Propam, Pak. Jangan dibelokkan periksa Propam. Loh kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan saya yang bersalah. Kenapa jadi saya kan loh enggak, saya Propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh tidak. Bacaan Ibu itu baca itu. Sama kita Enggak, sama-sama Ibu belum punya ini, Bu. Ibu belum punya BAP ini, kita Bu. udah dapat semuanya. Belum, Bu. Ya Ibu Allah. BAP itu baru. Giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada, Pak. Itu Kalau di kita dalam BAP cuman para bicara- tersangka, Ibu. Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, faktanya semua yang pada saat menjadi sidang adalah fakta yuridis. Bu, pada saat sidang semua diarahkan harus sesuai BAP. Bagaimana diarahkan? Kalau memang diarahkan, nggak perlu si keluarga Udah itu cari penyuap. fakta itu, tolong diangkat fakta yang benar. Ya, ini Jangan memang cari membuat-buat fakta ya. Fakta. Tapi gila, aku baru ngeliat lagi Pak Susno setelah pensiun, gila baru keluar lagi ini aura bintangnya gitu, aura jenderalnya sangar banget ya di sini Pak Susno. Padahal dia netral loh di sini posisinya. Termasuk apa namanya penasehat hukum dari terdakwa pun dia nasehatin gitu. Terus apa ya, kalau kemarin tuh masih apa ya, kalau yang aku tangkap Pak Susno ini kayak bilang, kayak mempertanyakan slow gitu kan. Iya, ini kan harusnya nggak begini, harusnya begitu. Nah kalau di sini ini bener nggak, ada nggak gitu, bener-bener udah interogasi ya. Iya. Dicecer gila. Terus Pak juga Susno, respect. Terus juga aku kayak apa ya, ngerasa gemes sama Ibu Elsa nih, karena kayak jangan sok tahu gitu, karena ya memang tim pencari fakta, tapi kan yang ada pada saat itu di
persidangan pada saat 8 tahun lalu, ya Bu Titin pasti tahu gimana keadaan di sana secara langsung gitu. Sama kan. tadi juga yang dimaksud Pak Susno tuh mungkin lu belum punya nih BAP Pak Rudiana karena secara track record sekarang nih yang punya nih cuma Bu Titin nih karena dia yang masih nyimpen sampai sekarang gitu. Makanya tadi berapa kali tuh baca tuh. Aduh, Pak Susno ini kebayang kalau dia masih aktif nih. Waduh, sangar. Mantap kan Santi People. Kita kasih next aja. Yo. Yes. Ini lastnya nih saat semalam Pak Tony juga menyala. Ceki wow. Play. Ya pertanyaan saya, sebenarnya Peggy itu mengganti identitas kapan? Tidak pernah, Pak Karni. Tidak pernah. Tidak pernah. Dicek di BAP-nya. Aduh, ya. Itu dari mana itu? Tidak pernah, ya. Karena ada informasi bahwa jauh sebelum kejadian penggantian identitas itu tahun 2008. Itu bapaknya Pak Rudi Irawan, bukan Peggy. Untuk menikah lagi dengan Ibu Tuti. Aduh, bukan Peggy Setiawan, bukan. Itu bapaknya, itu urusan dia rumah tangga itu. Sekarang versi Anda tentang kasus ini. Kedua, saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Pak Tony ini cabenya 2, karetnya 2 pedes. Coba ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke polisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar. Iya sih, harus cover both side. Betul, kan? namanya tim pencari fakta. Ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya kita lah kan Ibu tim mencari fakta. Nah, Anda pencari kan Ibu fakta. tim mencari fakta. Katanya Anda independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kan kesaksiannya. Sudah dari 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya, karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya, sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena Ya, dari itu namanya bukan tim mencari fakta. Tim mencari fakta Anda nanti. bicara. Anda silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah, kalau independen nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Barreskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya Ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami membela Peggy Setiawan. Nah ya udah, itu kan udah masuk dari 2016, sudah ada berita-beritanya. Kenapa? Lah iya Pak Tony dan kawan-kawan jelas-jelas kuasa hukum dari terpidana ya. Iya sih, menurutku nggak salah juga Pak Tony bilang kayak gitu ya. Iya. Mengklaimnya pencari fakta. Ya fakta dari kedua sisi lah yang diungkap gitu. Jangan tadi yang aku tangkap Bu Elsa kalau nggak salah ya kan fakta dari terpidana mah udah disebar-sebarin. Ya itu kan dari kuasa hukumnya, bukan dari TPF independen yang dimaksud itu. Iya. Dan juga kalau misalnya kalau Bu Elsa pakai acuan dari BAP tersangka gitu tadi kan katanya, ya terus ngapain dibuat tim pencari fakta kalau misalnya ya toh udah ada BAP, ngapain tim pencari fakta kalau mengambil dari situ juga iya, gitu kan. Iya, enggak terjun langsung, interogasi langsung iya, gitu ya. Harusnya ya benar, aku setuju sama Pak Tony tadi bilang kalau misalnya tim pencari fakta ya harus cari fakta, semua fakta yang ada, jangan cuma di bagian ini doang. Iya. Kayak Kang Deddy contohnya ya, cuman karena beberapa pihak yang memang sulit diwawancari. Kayaknya Pak RT juga kalau bisa diwawancari mah dicari tahu. Aib aja dicari tahu, Linda, keluarga Vina. Iya. Ya, itulah Santu People hari ini gimana?
Ya minimal udah lega ya dari kejaksaan tidak memburu-buru P21, justru akan mengembalikan karena menyatakan berkasnya belum lengkap, berkasnya Peggy Setiawan. Iya. Berarti ini kita tinggal menunggu tanggal 1 aja ya, Yes. apakah akan berlangsung dan dihadiri atau tidak gitu ya. Dan berjalan tanpa terlapor gitu. Iya. Ya kita tunggu aja nanti ya. Sambil menunggu kita langsung meluncur ke Say Thank to Super Thanks dulunya. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks kali ini ada 2. Super Thanks 2 yang pertama kita buka dari Alvia Agataviana Prilly Queen. Mirip lapak katanya disambut sama Tuan Nugroho. Gue mau sependapat nih sama Mamang, kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke tempat peradilan Bandung? Kan zaman makin canggih, bisa melalui Zoom. Kalau tidak tinggal hubungi saja pihak yang ada di peradilan di Bandung, kan ada email ya. Kalau nggak bisa melalui WhatsApp apa gitu ya. Teruntuk Pak RW, semangat terus ya, keep strong. Selain itu betul Pak RW, kalau RT itu adalah rukun tangga bukan rusun. Sabar. Nextnya dari Hani. Numpang lapak Alvia, BTW Nyumang tanggal 1 Juli itu hari Bayangkara. Semoga aja nggak dijadikan alasan lagi untuk tidak hadir. Seenggaknya meski Polda nggak hadir, kuasa hukumnya mesti hadir. Nah, tapi iya kan itu. kemarin sudah di ini kan dijamin sama apa hakimnya ya kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak hadir, Ya, tetap jalan jalan. tanpa terlapor gitu. Nextnya dari user, kata Polda Jabar nggak bisa menghadiri sedang pertandingan karena ada agenda yang bisa ditinggalkan. Kalau boleh bertanya agenda apa ya? Oh ya, wow. Dari bukan Zita. Nyumang, coba maaf takutnya kelewat. Ada nggak sih yang pernah bahas si Peggy dikenalin jadi Robinya kapan? Nyari-nyari belum nemu. Mudah-mudahan kalau benar terpidana yang udah ditetapin sama Peggy ternyata salah tangkap bisa dibebasin, kasihan. Kalau terkait alasan ladusing emang ada acara. Kalau nggak salah itu 14 apa 15 ya timelinenya sih, kalau nggak salah dikenalinnya pas Peggy lulus SMA terus mau merantau ke Bandung ikut bapaknya kerja. Tahunnya kapan? Aku nggak inget deh. Nanti kita cek lagi. Pak Is ikutan rusuh lagi Kak Polda Jabar hadir tanggal 1 Juli. Iya kan Ulta Bayangkara ya. Nanti itu ada sesi lagi deh. Pak Susna udah menjabarkan skenario-skenario yang mungkin bisa terjadi. Rali Nadisha. Ayo lo Pak RT jadi dituduh se-Indonesia Raya nggak jujur tuh. Vidya Ali. Thanks Al, Nyomang jadi curiga nih, jangan-jangan Pak RT pelakunya atau kacung dari sang dalang. Sangat disayangkan kalau masalah seperti ini akan sangat mencoreng nama baik kepolisian. Bukan makin baik, malah makin. Dari wanita, si Linda bintangnya kesurupan hadir di Uya Nyomang. Aduh, aku males bahas kesurupan liar itu. Dari Meong. Wah harus nonton tuh. Oh yang Uya udah nonton tuh, pusing. Iya. Nextnya dari Saninata. Polda Jabar lagi main drama di panggung sandiwara sambil cari-cari alasan untuk membela diri. Sering-sering adain doa bersama di depan rumah Pak RT Pasren biar setan yang ada di kepanasan. Alur si Basreng udah kebal. Kak kupingnya tinggal nunggu diajarin. Oh Midnight. Waduh. Rali Indonesia Ngasok Dalasas ya. Iya, udah yain aja sih katanya. Kan kemarin juga ngomongnya begitu, tinggal tunggu aja. Besok kalau nggak datang lagi ya anggap aja si Huma atas Pak RT tidak jujur katanya. Udahlah kurang apa lagi. Aja Habis, terima kasih kepada para sultan satunya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang dan juga ini nih bocil yang udah tahu kalau udah mau closing. Iya. Pakun. 2 tapi makok. Ciao dulu dan ciao.